Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, atas kesabaran yang telah dianugerahkan untuk kita, dan keimanan yang telah dititipkan di dalam dada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang telah mencontohkan segala macam kebaikan-kebaikan yang bisa kita tiru, baik itu kebaikan yang keluar daripada lisan ataupun kebaikan yang berasal dari perbuatan. Nah, teman-teman pernah tidak merasakan overthinking atau berpikir secara berlebihan? Tentunya kebanyakan dari kita sering merasakan overthinking itu, baik overthinking ketika memikirkan masa depan, pekerjaan, ataupun tuntutan dalam hidup. Nah, overthinking ini menjadi salah satu hal yang sering menyita waktu, terutama waktu malam kita ataupun menyita waktu kosong kita, sehingga waktu kosong yang seharusnya digunakan untuk menikmati waktu ataupun waktu malam yang seharusnya digunakan untuk memaksimalkan istirahat kita menjadi buyar begitu saja lantaran overthinking ini. Nah, overthinking dapat diartikan berpikir secara berlebihan, dan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu pasti buruk. Allah berfirman, Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai yang berlebihan. Kemudian Allah juga berfirman, wa kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nabi pernah melarang seorang sahabatnya untuk berpuasa yang terlampau sering. Nah, Nabi berkata kepada sahabatnya ini, jika ingin berpuasa, ya sudah, sebulan 3 kali saja. Namun, sahabat Nabi ini menolak. Lalu Nabi mengurangi menjadi seminggu 2 kali. Dia tetap menolak. Lalu, Nabi menguranginya lagi. Hari Senin atau hari Senin dan hari Kamis saja. Namun, dia tetap menolak nasihat dari Nabi ini. Lalu Nabi menyarankan, ya sudah, puasa Daud saja. Sekarang puasa, besok tidak. Nah, kemudian setelah tua, sahabat ini mengeluh kepada Nabi karena dia menyesali apa yang dia lakukan, kenapa tidak mengikuti nasihat dari Nabi ini. Setelah dia tua, setelah dia ringkih, setelah dia mulai sakit-sakitan, dia mulai menyesali hal tersebut. Nah, sama seperti seorang anak yang berpuasa tidak mau sahur ataupun tidak mau berbuka. Nah, bahkan dalam hal beribadah dan beragama, kita dilarang untuk berlebihan. Begitu juga dalam berpikir.
kita jangan berpikir berlebihan ataupun overthinking. Nah, dalam Islam, overthinking ini sering dikaitkan dengan konsep was-was atau suuzon. Buya Hamka menyampaikan bahwa overthinking atau suuzon ini adalah prasangka buruk, baik itu pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengajak kita untuk berpikir positif dan tidak larut dalam kekhawatiran yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berprasangka buruk terhadap Allah dan Rasul-Nya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian, bagaimana cara kita untuk berhenti untuk berpikir secara berlebihan ini atau overthinking tadi? Nah, dalam tuntutan Islam, paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau hal yang dapat mengatasi overthinking ini. Yang pertama adalah mengetahui bahwa pikiran itu memang harus dibatasi itu, karena akal itu diciptakan dalam keterbatasan. Oleh karena itu perlu disadari akal ini terbatas, maka jangan digunakan untuk sesuatu yang berlebihan gitu. Di samping akal itu ada yang namanya hati, untuk digunakan oleh kita ketika akal itu telah sampai pada titik batasnya. Dalam penggambaran Jalaluddin Rumi, seorang sufi tersohor asal Persia, akal itu seperti Nabi saat Isra Mi'raj. Ia sampai ke langit ketujuh, dia disimbolisasikan seperti Jibril sampai langit ketujuh. Tapi ketika naik ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak ikut. Nah, akal tidak bisa menjangkau sesuatu yang berada di luar kemampuan nalar. Maka di sana sudah memasuki wilayah hati. Maka jangan berlebihan dalam menggunakan akal itu. Jangan overthinking dalam berpikir, karena akal itu ada batasnya. Maka ketika kita sudah merasakan lelah dengan berpikir, cepat-cepatlah berhenti untuk berpikir secara berlebihan itu dan serahkanlah pada hati untuk mengatasi sesuatu tersebut. Misalnya, ketika teman-teman telah mempersiapkan segala hal untuk kegiatan esok hari, tapi teman-teman masih merasa ada yang kurang gitu dalam pikiran teman-teman. Nah, maka berhentilah dan kemudian serahkan itu kepada hati untuk merasakan. Nah, bisa jadi apa yang dianggap oleh teman-teman itu kurang atau ternyata tidak terjadi seperti apa yang teman-teman bayangkan. Nah, maka hati kemudian akan mengatasi untuk merelakan dengan berbagai perangkat-perangkat yang diajarkan di dalam Islam. Misalnya, hati akan tawakal, hati akan ikhlas. Nah, dan berikanlah jatah hati itu. Jangan jatah hati itu dijajah oleh akal kita sendiri sehingga menjadi overthinking, berpikir yang berlebihan. Segala sesuatu itu ada batasnya gitu. Ketika batas itu kita terobos, maka kecelakaan dan kekacauan serta keburukan itu yang akan mengenai kita sendiri, bukan kesuksesan.
Nah, kemudian yang kedua, overthinking itu menurut seorang psikolog yang bernama Kevin Harney bersumber dari apa yang ada di pikiran kita yang dimunculkan oleh satu kata, yaitu seharusnya. Harney itu menyebutkan bahwa overthinking ini adalah sebuah cangkraman atau tirani seharusnya. Kita selalu berpikir bahwa kita seharusnya begini dan begitu, padahal kita memiliki kemampuan yang terbatas. Nah, di dalam banyak hal gitu. Nah, berhentilah untuk berpikir dengan frame yang seharusnya, tapi gantilah kita berpikir itu dalam frame semampunya. Nah, sebagaimana Allah meminta kepada kita bahkan dalam bertakwa pada surah At-Taghabun ayat 16, yaitu fataqullaha mastata'tum, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Nah, tidak seharusnya, tapi semampunya. Karena itu kata Nabi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika kamu diberikan satu hal untuk kamu berpikir, untuk kamu kerjakan, untuk kamu rasakan, maka lakukan semua itu pada batas kemampuanmu saja. Nah, yang ketiga adalah dengan memaksimalkan apa yang kita lakukan. Karena jika kita tidak memaksimalkan apa yang kita lakukan, pasti kita akan diganggu oleh pikiran kita bahwa, wah, andai saya begini, andai saya begitu, mungkin saya akan begini, mungkin saya akan begitu. Yang keempat, yaitu mengisi waktu-waktu kita dengan berzikir kepada Allah atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, minimal atau maksimal isilah dengan ibadah ketika mulai memasuki waktu-waktu Indonesia overthinking ini. Nah, jika tidak mampu mengisi dengan beribadah, isilah dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, seperti mungkin membuat karya, entah itu karya tulis, karya seni berupa kaligrafi, fotografi, ataupun karya apapun itu. Yang penting kita mengisi waktu kosong. Nah, jika overthinking itu datangnya pada malam hari itu, nah, gunakanlah waktu itu untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benarnya hanya datang dari Al-Quran dan hadis, dan yang salahnya datang dari kebodohan dan kesalahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.